Dan kita tahu sendiri bahwa moto Partai Umat adalah melawan kezoliman, tegakkan keadilan. Yang ini bisa dibilang sejalan dengan spirit 212. Artinya apa? Kelompok Monaslimin itu juga berpotensi memilih Partai Umat pada pemilu 2024 mendatang. Dan itu akan berdampak pada berkurangnya perolehan suara PKS. Jadi, bisa dibilang, masuknya Partai Umat ke kubu pendukung Anies merupakan ancaman nyata bagi PKS. Partai Umat telah menggelar Rakernas yang pertama. Yeay, mantep kan? Partai Umat ini yang kemarin gak lolos verifikasi faktual KPU, terus mereka berbondong-bondong mendatangi KPU. Dan akhirnya diloloskan oleh KPU untuk bisa ikut di ajang pemilu 2024 mendatang. Partai Umat menggelar Rakernas di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur pada hari Selasa 14 Februari 2023 lalu. Hasilnya, 1 wartawan perempuan dilecehkan dan 11 HP hilang. Wow, inilah Rakernas partai paling unik sedunia. Karena hanya di Rakernas Partai Umat, ada wartawan yang menjadi korban pelecehan seksual. Sedangkan di Rakernas partai lain tidak ada. Dan pelakunya jelas kader Partai Umat. Nggak mungkin kader partai buruh. Karena Rakernas itu kan pesertanya adalah kader dan pengurus partai. Kemudian orang jadi tahu kalau Partai Umat akan mengusung politik identitas pada pemilu 2024 mendatang. Jadi sudah waspada duluan. Masih ada waktu untuk mempengaruhi besti, anggota keluarga, tetangga, dan lain-lain agar jangan memilih partai itu. Karena jelas politik identitas ini berbahaya. Dan orang yang bermain dengan hal tersebut bisa dibilang minim ide dan gagasan. Sehingga tidak ada yang bisa dijual selain dari identitas yang dia punya seperti agama. Hasil lain, Partai Umat resmi mendukung Anies sebagai Capres 2024. Pertanyaannya sekarang, apakah Partai Umat mengusung Anies itu baik untuk calon koalisi perubahan? Tidak, bro. Kenapa? Karena tidak menambah kursi dukungan kok. Lawang partai itu partai baru yang belum punya perwakilan di parlemen. Justru bergabungnya Partai Umat ke kubu pengusung Anies merugikan PKS. Kenapa demikian? Nah, jadi begini. Pendukung Anies itu sebenarnya ada 2 kelompok. Kelompok ultra kanan seperti FPI, HTI, PA212, dan GNPF Ulama serta kelompok nasionalis. Nah, kelompok ultra kanan inilah yang cenderung memilih PKS karena ideologinya hampir mirip. Termasuk tampilan uhtinya juga hampir mirip. Cuma bedanya, uhti PKS mengenakan hijab warna oranye. Harapan Mardhani Alisera dan kawan-kawan, ketika PKS mengusung Anies, kelompok ultra kanan ini turut menjadi pendukungnya. Sehingga mendapat basis massa gratis gitu. Ketika Partai Umat mendukung Anies, maka suara pasukan kadrun yang diharapkan oleh PKS menjadi basis masanya itu berpotensi direbut oleh Partai Umat. Siapa coba yang suka dengan hal begituan? Karena di partai besutan Amin Rais itu juga ada loh tokoh 212. Seperti Ansufri Idrus Sambo yang merupakan mantan ketua PA 212. Kemudian ada lagi, ada Buniyani yang pada tahun 2017 silam diberi penghargaan sebagai pahlawan Al-Maidah oleh PA 212. Tidak cuma berhenti sampai di situ aja. Ia juga diberi hadiah umroh karena telah berhasil menjatuhkan Ahok. Selain itu, Buniyani ini diberi plakat bertuliskan Alumni 212 Award. Termasuk Amin Rais sendiri merupakan penasihat PA 212.
Sedangkan jubir PA 212 kala itu, Novel Bamukmin, pernah mengatakan PA 212 siap masuk Partai Umat dengan syarat apa yang dilakukan oleh partai itu sejalan dengan spirit 212, yakni menentang penista agama. Dan kita tahu sendiri bahwa moto Partai Umat adalah melawan kezoliman, tegakkan keadilan. Yang ini bisa dibilang sejalan dengan spirit 212. Artinya apa? Kelompok Monaslimin itu juga berpotensi memilih Partai Umat pada pemilu 2024 mendatang. Dan itu akan berdampak pada berkurangnya perolehan suara PKS. Jadi, bisa dibilang, masuknya Partai Umat ke kubu pendukung Anies merupakan ancaman nyata bagi PKS. Begitupun dengan Nasdem. Nggak suka loh Anies didukung oleh Partai Umat. Kenapa begitu? Karena Surya Paloh sudah berusaha membersihkan nama Anies dari gelar Bapak Politik Identitas. Serta Sekjen Nasdem, Joni G. Plate, pernah meminta publik untuk tidak menyematkan politik identitas kepada Anies. Malah Partai Umat dengan lantangnya mengatakan, kami adalah politik identitas. Untuk lebih jelasnya, berikut pernyataan Ketua Umum Nasdem kala itu yang dengan sangat keras menolak politik identitas. Kita tidak ingin negara ini berubah haluan. Ideologi mendapatkan ideologi baru seperti negara khilafah misalnya, atau negara fasistis, atau terjebak urusan Jawa dan non-Jawa, pribumi atau non-pribumi. Tidak ada itu. Karena kita tetap konsisten dengan restorasi. Pengalaman 2 pemilu belakangan cukup menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa pemilu adalah amanah konstitusional, bukan ajang untuk adu domba, apalagi pecah belah. Lanjut Surya Paloh dengan nada berapi-api. Partai penentang politik identitas jelaslah nggak mau berkoalisi dengan pengusung politik identitas. Karena itu sangat bertolak belakang. Lagian pula, ketika Anies didukung oleh partai yang mau memainkan politik identitas, maka calon pemilihnya yang kontra atau tidak setuju dengan hal itu akan undur diri alias nggak jadi memilih Anies. Hal ini juga akan bisa membuat Anies berpotensi kehilangan suara dari kelompok nasionalis. Dan itu jelas akan membuat Nasdem tidak suka. Jadi, nasib Partai Umat ini rada-rada mirip dengan AHY jika diperhatikan secara sesama. Kalau AHY ditolak jadi cawapres Anies, sementara Partai Umat ditolak secara halus jadi pengusung Anies.